Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Suatu ketika ada seorang perempuan yang bernama Asma. Asma ini adalah wanita yang cantik, kemudian penuh kemapanan dan soleha serta penuh kesabaran. Ketika situasi berperang, itu biasanya perempuan-perempuan berada dalam tenda pada masa Rasulullah SAW. Sementara laki-laki itu pergi berperang, perempuan di dalam tenda dan laki-laki pergi berperang. Suatu ketika Asma berada di dalam tenda dan kemudian ada laki-laki yang datang menemui tendanya Asma. Wahai kaum muslimah, aku adalah mujahid Islam di medan perang. Aku butuh air, aku butuh air, aku butuh air. Asma mengatakan, saya tidak bisa buka pintu. Kenapa? Karena suamiku tidak mengizinkan siapapun yang datang dan mengetuk jangan dibuka. Kemudian laki-laki ini berkata, aku bukan orang munafik, aku benar-benar orang Islam yang membutuhkan air. Aku mujahid di medan perang. Asma bilang, iya aku tahu, tapi suamiku tidak mengizinkan aku keluar rumah tanpa izin beliau, aku tidak berani. Disampaikan 3 kali. Tapi aku butuh air. Asma bilang, betul, tapi aku tidak diizinkan. Lalu kemudian si laki-laki ini berada di belakang tenda dan dia melihat dari kejauhan ada seseorang laki-laki yang berada di atas unta. Laki-laki itu sudah tua dan untanya juga sudah tua. Lalu laki-laki ini datang mendekati tempat kediaman Asma atau tendanya. Makin lama laki-laki pemuda mujahid tadi melihat ada tenda dari jauh, ada unta dan tuannya dari jauh yang sangat kurus, pakaiannya tak baik, kemudian untanya sudah tua, dia juga sudah tua, mendekati tenda. Lalu kemudian laki-laki ini penasaran, ini mau kemana? Ini adalah orang kafir atau orang mujahid gitu ya. Lama kelamaan rupanya dia mendekati tendanya si Asma dan kemudian masuk ke rumah si Asma. Dilihatlah oleh seorang laki-laki tadi, ternyata laki-laki tua tadi adalah suaminya Asma dan dia salah paham dengan kedatangan mujahid tadi. Akhirnya dia pukulilah Asma di hadapan laki-laki yang sedang mojok di belakang tenda. Lalu karena salah paham dia pukuli, dia marahi. Lalu laki-laki tua ini pergi lagi. Kemudian datanglah si para mujahid tadi ketemu dengan Asma. Wahai Asma, siapakah itu? Dia adalah suamiku. Terkejutlah pemuda tadi. Bagaimana mungkin seorang wanita soleha seperti kamu, yang mapan seperti kamu, yang cantik seperti kamu, punya suami yang seperti itu? Mereka salah paham dengan kedatanganku, padahal engkau tidak membukakan pintu untukku. Apa kata Asma? Diam kau wahai mujahid. Kenapa wahai Asma? Aku mendapatkan suami yang seperti itu. Aku mendapatkan suami seperti itu karena aku punya keyakinan dia akan berubah. Karena setiap manusia bisa berubah. Kenapa? Apa yang menguatkanmu? Lalu kemudian mujahid itu berkata, aku sedang mengamalkan syukur dan sabar. Aku bersyukur diberikan kemapanan. Aku bersyukur diberikan wajah yang cantik. Aku bersyukur diberikan wajah yang rupawan. Tapi syukur aja tidak cukup untuk hidup di dunia. Aku juga bersabar menghadapi suami seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita ini hanya ada 2. Kalau dapat nikmat kita syukur, kalau dapat kesulitan kita bersabar. Ingat, kesulitan itu tidak semua dalam hal fase hidup kita. Kesulitan itu tidak banyak, kesulitan itu cuma sedikit aja. So, seandainya dalam kehidupan kita kan gak ada yang sempurna. Anak suka sakit kita sabar, tapi suami masih baik. Suami yang maksiat kita sabar, karena nikmat juga masih banyak. Ada orang-orang yang diuji macam-macam dalam kehidupannya. Ada yang diuji karena hartanya. Coba, ada yang suami taat, istri maksiat. Berarti suami diuji dengan kemaksiatan istri. Ada yang istri taat, suami maksiat. Ada yang dua-duanya soleh-soleha, nggak punya anak. Ada yang soleh-soleha, kaya raya, anak cantik, ganteng, soleh-soleha, kaya raya, mertua bikin sakit hati. Ada yang mertua satu keluarga besar bagus, teman kantor kerjanya fitnah terus, julitin terus. Ada yang satu keluarga bagus, tetangga bikin sakit hati. Nggak ada kehidupan yang sempurna. Ada yang rumah tangga cantik, ganteng, soleh-soleha, kaya raya, anak cantik, ganteng, soleh-soleha, kaya raya. Tapi kehidupannya penuh dengan tekanan. Ada yang cantik, ganteng, soleh-soleha, kaya raya, anaknya jadi preman. Artinya apa? Kehidupan ini memang kedua hal itu, bersyukur dan sabar. Ya,
Kalau kita sabar menghadapi kesulitan, kita akan tenang. Kalau kita syukur menghadapi segala kebahagiaan, akan ditambahkan nikmat untuk kita. Semoga bermanfaat ya. Muter-muter aja. Ada nikmat syukur, ada kesulitan sabar. Ada nikmat syukur, ada ketulusan sabar. Sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih tenang ke depannya. Terima kasih Neloki di sini. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.